Kapal penumpang Cantika Lestari 88 yang berlabuh di perairan Sorong dilaporkan terbakar. Tiga pemuda yang sempat viral saat mencuri handphone milik pelajar depan sekolah Yapis Reremi berhasil diamankan tim Avatar Polres Manokwari. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya, Aprilia Nikmur, dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, kapal penumpang Cantika Lestari 88 yang berlabuh di perairan Sorong dilaporkan terbakar. Beruntung kapal tersebut tidak mengangkut penumpang. 10 anak buah kapal selamat setelah menyelamatkan diri dengan melompat ke laut. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Semua kru sudah Beginilah video amatir detik-detik kapal penumpang Cantika Lestari 88 terbakar saat berlabuh di perairan Sorong, tak jauh dari pelabuhan rakyat Kota Sorong, Papua Barat, pada Selasa subuh 14 Desember 2021 pukul 3.20 waktu Indonesia Timur. Nampak dari video tersebut terlihat api dengan cepat menjalar ke seluruh bagian kapal. Upaya pemadaman dilakukan oleh tim gabungan dari Polair maupun KSOP Sorong, namun api dengan cepat menghanguskan seluruh bodi kapal yang terbuat dari fiber. Dari pemeriksaan sementara ABK kapal oleh pihak kantor Kasya Bandaran dan otoritas pelabuhan KSOP kelas 1 Sorong menyebutkan sumber api berasal dari gudang dek 3 sebelah kanan. Seorang ABK sempat kaget saat melihat api membesar, kemudian ia mengambil alat penyemprotan, namun sumber api semakin besar dan asap hitam tebal membuat kesulitan awak kapal untuk memadamkan api. Akibat musibah itu sebanyak 10 orang ABK kapal Cantika Lestari 88 dilaporkan selamat setelah mereka melompat ke laut. Namun pihak KSOP memastikan penyebab itu akan dilakukan investigasi oleh pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi. 14 Desember 2021 pukul 03.20 WIB terjadi kebakaran di kapal KM Cantika Lestari 88. Kronologisnya, pertama-tama KKM keluar dari kamar dan melihat asap tebal keluar dari gudang dek 3 sebelah kanan ke sumber api. Tetapi api semakin besar dan asap semakin tebal. KKM dan kru turun ke dek 2 dan KKM pergi ke kamar mesin untuk padamkan aliran listrik di dek 3. Pukul 4, mesin generator kapal di blackout. Di blackout itu maksudnya dipadamkan total oleh KKM, dan Mualim 1 menghubungi kepala cabang via telepon. Setelah menelpon kepala cabang, Mualim 1 memerintahkan kru untuk melompat ke laut. Sementara itu, Direktur Utama PT Belibis Papua Mandiri Misbah Udin mengatakan, kapal Cantika Lestari 88 sudah berada di Sorong 1 bulan untuk persiapan docking, setelah berlayar rute Jayapura ke Sorong. Menurut dia, akibat musibah kebakaran itu perusahaan mengalami kerugian yang ditaksir 5 miliar rupiah. KM Cantika Lestari 88, ya tadi malam hari Selasa jam 3 pagi kejadiannya di pelabuhan di luar pelabuhan Sorong. Kerugian yang dialami oleh perusahaan kira-kira saya baru estimasi tadi antara 4 sampai 5 miliar untuk perbaikannya, Sampai 100%. Sampai 100%. Pasca kebakaran kapal naas tersebut, pihak SOP Sorong memastikan tidak ada tumpahan minyak yang mencemari air laut. Dari Kota Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, 3 pemuda yang sempat viral saat mencuri handphone milik pelajar depan sekolah Yapis Reremi berhasil diamankan tim Avatar Polres Manokwari pada Senin 13 Desember kemarin. Kapan Kapolres mau rilis? Tak butuh waktu lama, tim Jatan Ras Avatar Reskrim Polres Manokwari akhirnya berhasil menangkap 3 pelaku pencurian handphone milik pelajar di depan SMP Yapis yang videonya sempat viral pada minggu sebelumnya. Kapolres Manokwari melalui Kasat Reskrim Ibtu Arifal Utama kepada TVRI Papua Barat membenarkan bahwa yang pertama 2 pelaku
diamankan pada hari Senin 13 Desember pukul 15.30 waktu Indonesia Timur kemarin di seputaran Angkasa Mulyono, yaitu berinisial NN 21 tahun dan IM 22 tahun. Kemudian dari hasil pengembangan terhadap keduanya didapati satu pelaku utama berinisial BR 22 tahun yang ditangkap di Kompleks Reremi Manyosi yang dipimpin oleh Ibda Devi selaku Kanit Pidum. Benar, tim Jatandras Avatar Satreskrim Polres Manokwari telah menangkap pelaku curas, pelaku curas begal ataupun yang bisa disebut yang di depan Yapis, sekolah Yapis itu yang videonya sudah viral. Dan pelaku sudah diamankan di Rutan Polres Manokwari, ada 3 orang. Jadi yang pertama, tim Jatandras Manokwari menangkap 2 pelaku pada hari Senin tanggal 13 Desember pukul 15.30 di daerah Jalan Angkasa Mulyono, Amban. Jadi 2 orang itu inisialnya NM 21 tahun sama IM 22 tahun. Kemudian dari hasil kita kembangkan lagi didapatkan 1 orang pelaku utamanya. Pelaku utamanya inisialnya BR 22 tahun. Sementara barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 unit motor Honda Genio yang digunakan oleh pelaku dan 1 unit HP Vivo milik korban jambret depan sekolah Yapis Manokwari. Pasal yang dikenakan kepada pelaku yaitu 365 dengan ancaman kurungan penjara 12 tahun. 1 motor Honda Genio yang untuk melakukan aksinya sama 1 buah HP Vivo Milik korban. warna silver milik korban. Pasal yang dikenakan pasal 365, ancamannya 12 tahun. 12 tahun penjara Kini 3 pelaku telah mendekam di rumah tahanan Polres Manokwari untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, penyidik Satreskrim Polres Kaimana akhirnya menetapkan 3 tersangka pengerusakan fasilitas kesehatan berinisial WL, SS, dan CF pada Selasa tanggal 7 Desember 2021 lalu. Shalom. Penetapan tersangka berdasarkan 2 laporan masyarakat dengan nomor LP-B-251 angka Romawi 7 Papua Barat Polres Kaimana dan LP-B-252 angka Romawi 7 Papua Barat Polres Kaimana. Hal ini disampaikan Kapolres Kaimana AKBP I Ketut Widiarta SIK MH didampingi Kasat Reskrim Ibtu Seno Hartono Hadinoto, Kanit PPA dan Kanit Pidum dalam konferensi pers di Polres Kaimana hari Selasa 14 Desember 2021 kemarin. CCTV. Adapun tersangka yakni di RSUD, 3 orang calon tersangka masih dalam penyelidikan. Kemudian yang di Puskesmas, 3 orang tersangka yakni 2 orang pengerusakan berinisial WL dan SS. Kemudian 1 orang penghasutan berinisial CF. 4 orang calon tersangka masih dalam penyelidikan keberadaan yang bersangkutan. Kapolres mengatakan setelah menerima laporan masyarakat, polisi melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan saksi sebanyak 12 orang di 2 tempat kejadian perkara yang berbeda. Selain meminta keterangan para saksi, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, baik di IGD RSUD maupun di Puskesmas Kaimana. Pengerusakan di RSUD. Adapun barang-barang bukti yang dapat kami kumpulkan dari RSUD yakni 1 buah alat tensi digital, kemudian 1 unit timbangan bayi, kemudian 1 buah troli infus, kemudian 3 buah helm, kemudian alat tensi, kemudian termogan, kemudian serpihan kaca dan rekaman CCTV. Dan barang bukti yang dapat kami kumpulkan di Puskesmas yakni 1 buah jerigen ukuran 5 liter, kemudian 1 buah tempat sampah,
kemudian 5 buah pecahan kaca mobil, kemudian 5 buah pecahan kaca jendela dan pintu, kemudian 1 buah balok besi, kemudian 1 buah kursi stainless, kemudian 3 buah batu, kemudian 1 buah palang pipa besi, kemudian 1 buah palang kayu. Kemudian hingga kini, polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait beberapa nama yang diduga terlibat dan masih buron. Dari Kaimana, Arfad Jempo TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Teluk Bintuni mencatat sebanyak 8 kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang yang ditangani bersama kepolisian sejak tahun 2018. Berdasarkan data Dinas P3AKB Teluk Bintuni menyebutkan 8 kasus yang pernah ditangani rata-rata terjadi di tempat hiburan malam yang sebagian besar korbannya dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Kepala Dinas P3AKB Teluk Bintuni Jane Fimbai yang dijumpai awak media di sela-sela kegiatan sosialisasi TPPO menyatakan, meski kerap menemui kendala di lapangan, pihaknya selalu berupaya untuk tetap memberikan pendampingan terbaik kepada para korban. Hal ini dijelaskan Jane dikarenakan sudah menjadi komitmen negara bahwa perlindungan kepada para korban tindak pidana perdagangan orang harus dilakukan secara optimal. 8 kasus ini ada itu ada beberapa yang kami pulangkan, ada beberapa juga yang dari pihak Ikatan Kerukunan Keluarga memulangkan mereka itu yang terjadi kasus-kasus. Kami pernah itu TP2A membawa pulang ke Makassar gitu. Untuk naikkan ke kasus ditindak pidana untuk proses hukum tetap jalan. Tetap jalan. Ada salah satu kafe di sepanjang Jalan Raya Bintuni itu prosesnya langsung. Itu pun juga didampingi oleh kami dari kantor. Jen menambahkan, agar dapat meminimalkan kejahatan perdagangan orang di Teluk Bintuni, pihaknya berencana membentuk gugus tugas serta membuat rencana aksi dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, terdapat 5 kerangka baru untuk Papua dalam Inpres. Hal ini dibahas saat rapat koordinasi persiapan implementasi instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 bidang tata kelola pemerintah. Salah satunya adalah peningkatan SDM unggul bagi orang asli Papua. Arahan Presiden dalam rapat terbatas 11 Maret lalu sangat jelas terkait perlunya sebuah semangat baru, desain baru, cara kerja yang lebih efektif guna menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat. Oleh sebab itu, rapat koordinasi persiapan implementasi instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 bidang tata kelola pemerintah yang turut dihadiri langsung Deputi 5 Kantor Presiden dan staf ahli bidang pemerataan kewilayahan Bappenas Republik Indonesia menyampaikan 5 hal penting bagi kerangka baru di Papua dan Papua Barat di tahun 2021 hingga 2024. Oktorialdi mengatakan yang paling utama yaitu membangun sumber daya manusia, kemudian pembangunan ekonomi dan pemberdayaan bagi masyarakat, terutama di wilayah adat. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur, dan yang keempat, membangun kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta tata kelola pemerintahan dan keamanan di wilayah tanah Papua. 107 tahun 2021. Jadi yang pertama adalah mengenai pembangunan sumber daya manusia. Jadi yang pertama dikejar untuk pembangunan Papua 20 tahun akan datang itulah sumber daya manusianya.
yang unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual Papua. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, terutama di wilayah adat dari hulu ke hilir. Ketiga adalah membangun infrastruktur dasar, itu baik sosial maupun ekonomi. Yang keempat adalah membangun kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Dan terakhir kelima adalah tata kelola pemerintahan dan keamanan dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Deputi 5 Kantor Staf Presiden, Jaleswari Parmoda Dawarni mengatakan, kebijakan oleh pemerintah bagi Papua di tahun 2021 sampai tahun 2024 bahwa pembangunan di Papua merupakan prioritas nasional yang diarahkan pada pembangunan percepatan kesejahteraan oleh Presiden yang telah berulang kali mengatakan agar menjamin perputaran APBN dan APBD yang fokus dan tepat sasaran. Sehingga anggaran yang keluar harus benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat. Presiden dan kebijakan di dalam RPJMN 2020 sampai 2024, pembangunan di tanah Papua adalah prioritas nasional yang diarahkan pada percepatan pembangunan kesejahteraan. Presiden juga berulang kali mengingatkan pada kita agar menjamin penggunaan APBN dan APBD yang fokus dan tepat sasaran, sehingga setiap rupiah yang keluar harus memiliki manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Bupati Pegunungan Arfak, Wakil Bupati Manokwari Selatan, Wakil Bupati Kabupaten Manokwari, dan tamu undangan. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Teluk Bintuni menggelar kegiatan sosialisasi tindak pidana perdagangan orang yang berlangsung di Gedung WCC Bintuni Selasa 14 Desember 2021. Kegiatan yang diikuti sebagian besar ibu-ibu dari berbagai organisasi ini dibuka secara resmi oleh Asisten 2 Sekda Teluk Bintuni, Putu Suratna, yang dihadiri Forkopimda Teluk Bintuni, sejumlah kepala OPD di lingkup Pemkab Teluk Bintuni, serta perwakilan organisasi kepemudaan dan LSM. Putu dalam sambutannya mengatakan bahwa praktik perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang harus diperangi secara masif oleh semua kalangan, khususnya aparat penegak hukum. Sebab kata Putu, perdagangan orang bukan saja melanggar hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang diatur oleh negara, melainkan sudah menjadi kesepakatan internasional karena berkaitan dengan hak asasi manusia. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) khususnya perempuan dan anak serta eksploitasi seksual anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, juga merupakan pelanggaran HAM. Maka dari itu pemerintah pusat sampai ke daerah melalui dinas terkait untuk terus sosialisasi bagaimana TPPO dan penanganannya. Praktek-praktek perdagangan orang di Indonesia bahkan sampai di kota-kota kecil telah berlangsung, termasuk kita di Kabupaten Teluk Bintuni yang merupakan kota industri. Saat ini human trafficking telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan. Modus yang ada juga semakin berkembang dan canggih seiring perkembangan zaman dan keterbukaan informasi. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 HKB Kabupaten Teluk Bintuni untuk 3 tahun terakhir ini sudah ada 8 kasus yang terindikasi tidak pidana perdagangan orang. Sementara itu di sisi lain kita diperhadapkan dengan bencana non alam berupaya pandemi yang sedang melanda negeri yang menyebabkan kelamatan ekonomi. Para pakar mengatakan bahwa kelamatan ekonomi global mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan, putus asa, dan berisiko dieksploitasi. Di sela-sela menyampaikan sambutannya, Putu mewakili Bupati Teluk Bintuni mengajak semua pihak untuk ikut serta menyukseskan program vaksinasi pemerintah yang kini terus dikejar agar mencapai target 50% di akhir Desember mendatang.
Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, evaluasi program kerja di tahun 2021, Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat menggelar Rakernis Fungsi Lalu Lintas serta penyamaan persepsi antar Satlantas jajaran. 25% di tanggal. Rakernis oleh Dirlantas dibuka langsung oleh Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing yang berlangsung Rabu pagi di salah satu hotel dalam kota Manokwari. Narasumber yang dilibatkan dalam kegiatan Rakernis hari ini yaitu stakeholder terkait dari Dinas Perhubungan, Jasara Harja, dan Balai Jalan. Dirlantas Polda Papua Barat Kombes Pol Radian Kokrosono mengatakan, kegiatan yang dilakukan hari ini untuk mengevaluasi setiap program yang telah berjalan di tahun 2021 kemarin, untuk kembali dilaksanakan tahun mendatang. Kemudian dalam Rakernis ini juga diberikan reward bagi para Kasat Lantas yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Salah satunya operasi Zebra dan lomba manajemen media. Kita melaksanakan kegiatan Rakernis Lalu Lintas Polda Papua Barat. Kegiatan kita hari ini untuk menyamakan persepsi, menganalisa dan mengevaluasi kegiatan yang sudah kita laksanakan selama setahun ini dan yang akan kita laksanakan ke depan. Kemudian kami juga memberikan reward kepada jajaran Kasat Lantas yang sudah melaksanakan tugas dengan baik. Ada beberapa lomba yang sudah kami sampaikan kepada para Kasat Lantas dan sudah dilaksanakan. Di antaranya yang tadi sudah diserahkan penghargaan oleh Pak Kapolda adalah lomba pelaksanaan operasi Zebra. Kemudian yang kedua lomba IRSMS, pendataan kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang ketiga lomba manajemen media, bersinergi dengan teman-teman media. Yang keempat lomba ada lima lomba. KTL Pro, ada lomba KTL Pro. Pokoknya ada 5 lomba yang sudah kita lomba video pelayanan publik ya. Jadi ada 5 lomba yang sudah kita laksanakan. Yang terakhir tadi lomba pelayanan publik. Sementara itu, Kapolda Papua Barat meminta agar Rakernis Dirlantas Polda Papua Barat peserta bisa memberikan dukungan sehingga apa yang disampaikan dalam Rakernis tahun ini bisa berjalan lancar untuk kemajuan program lalu lintas di Polda Papua Barat. Jabat Dirlantas, panitia, dan seluruh para personel yang ikut mendukung terlaksananya Rakernis ini, dan juga kepada para narasumber dari eksternal yang berkenan meluangkan waktu untuk membagi ilmu di Rakernis Dirlantas Polda Papua Barat ini. Dan sebagai pernyataan pembukaan Rakernis pada hari ini, Rabu tanggal 15 Desember 2021. Rakernis ini pun diikuti oleh seluruh Kasat Lantas yang ada di masing-masing Polres serta sejumlah pejabat utama di Polda Papua Barat. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Parlemen Jalanan pertanyakan 5 kontainer berisi miras jenis bir yang hilang di pelabuhan kepada Bupati Manokwari. Beberapa orang dari Parlemen Jalanan Kabupaten Manokwari siang tadi mendatangi kantor Bupati di Sowi Gunung dan melakukan aksi demo dengan membawa spanduk bertuliskan Status Perda nomor 5 tahun 2006, kepastian penegak hukum Perda Miras dan Perda Manokwari Kota Injil, serta hilangnya 5 kontainer miras di Pelabuhan Manokwari. Koordinator aksi Parlemen Jalanan Galang dalam orasinya menanyakan 5 kontainer miras yang terparkir di Pelabuhan Manokwari sebelumnya kenapa tidak dilakukan pemasangan polis lain hingga hilang begitu saja. Galang juga menyebutkan bahwa selama ini pengusaha miras besar yang ada di Manokwari tidak ditangkap, melainkan pengusaha miras kecil selalu ditangkap. Masyarakat umum, kenapa penangkapan miras yang dilakukan pada 5 kontainer di Pelabuhan Manokwari tidak dilakukan polis lain atau tidak dilakukan garis polisi? Ada apa? Kenapa pengusaha-pengusaha miras yang besar dilindungi, sedangkan pengusaha-pengusaha miras yang kecil-kecil ini ditangkap? Ada ketidakpastian hukum, ada ketidakadilan hukum di sana. Kalau kita bicara tentang legal formalnya, saya mengerti betul bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian diatur dalam tindak lanjutnya itu dalam Permendagri Nomor 80 perubahan atas Permendagri Nomor 120 tentang
dalam daerah. Aksi yang dilakukan oleh Parjal di kantor Bupati mendapat pengawalan dari sejumlah anggota kepolisian dari Polres Manokwari. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Program Jemput Bola menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Binda Papua Barat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan di 10 kabupaten kota terus melaksanakan vaksinasi massal bagi masyarakat di wilayah pesisir Papua Barat. Walau harus melewati lautan, petugas vaksinasi tetap semangat untuk menjangkau masyarakat untuk mendapat vaksinasi. Menjelang perayaan Natal Desember 2021 dan Tahun Baru 2022, tentunya mobilitas masyarakat di Papua Barat akan semakin meningkat. Atas hal itu, Badan Intelijen Negara Papua Barat terus berkomitmen mengejar capaian vaksinasi di wilayah sebagai upaya mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga kasus COVID-19 dan varian baru Omikron. Salah satu upaya untuk dilaksanakan yakni dengan jemput bola untuk menjangkau pelajar dan masyarakat agar dapat mendapat vaksin. BIN Papua Barat melalui Posda Kaimana bersama dengan Dinas Kesehatan menggelar vaksinasi di Kampung Mai-Mai, Distrik Kaimana. Lokasi tersebut harus ditempuh menggunakan longboat sekitar 2 jam dari kota Kaimana. Kaposda BIN Kaimana Daryono menyampaikan bahwa vaksin dapat menjamin kesehatan keluarga dan lingkungan selama perayaan Nataru. Daryono menyebutkan vaksinasi massal selama bulan Desember 2021 terus digencarkan di 10 kabupaten kota dengan sasaran pelajar dan masyarakat, di antaranya Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Kaimana, Fakfak, Teluk Bintuni, Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, dan Kaimana. Secara umum mayoritas masyarakat kita akan merayakan Natal dan Tahun Baru sehingga dengan adanya vaksin, keamanan kesehatan, keluarga dan lingkungan dapat terjamin. Jangan takut vaksin, vaksin sehat halal untuk semuanya. Warga masyarakat pun antusias mengikuti vaksinasi massal dan berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas vaksin gratis bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi dan terima kasih juga kepada Bapak Kepala BIN Pak Budi Gunawan atas kegiatan vaksin yang Bapak berikan. Saya sudah vaksin, kalian juga harus vaksin. Indonesia tolong sehat. Ayo masyarakat Papua Barat, mari kita vaksin untuk kau punya masa depan. Indonesia sehat, Indonesia hebat. Sementara salah seorang warga Papua Barat, Mama Keres Marani, usai mengikuti vaksin COVID-19, dirinya mengaku tidak merasakan sakit apa-apa, hanya merasakan ngantuk saja. Mama vaksin, setelah vaksin Mama rasa bagaimana? Tidak ada yang kendala, rasa mana saja, rasa badan tidak sakit, tapi maunya tidur, makan paling banyak. Sehat-sehat tidak ada yang jadi efek samping. Kerja keras Binda Papua Barat dalam gelaran vaksin kali ini menjemput langsung masyarakat yang ingin divaksin dengan perahu kayu dari pulau ke pulau oleh tim vaksinator. Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, beberapa hari menjelang Natal, ketersediaan bahan pokok di Papua Barat dipastikan aman. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Papua Barat, George Yarangga. Bahan pokok utama seperti beras, telur, minyak goreng, dan kebutuhan lainnya dipastikan aman saat menjelang Natal tahun 2021. Hal ini dikatakan oleh George Yarangga selaku Kepala Dinas Perindako Papua Barat. Pihaknya dalam waktu dekat akan meninjau secara langsung ketersediaan bahan pokok yang akan menjadi kebutuhan utama masyarakat saat menjelang Natal dan Tahun Baru. Diri oleh para pelaku usaha, distributor, tapi juga dari Bulog dan juga APD terkait melaporkan bahwa ketersediaan stok sudah
dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru cukup tersedia 3-4 bulan ke depan. Jadi Natal sampai Tahun Baru, dan komoditi tetap siap walaupun ada sedikit mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan. Artinya bahwa tetap komoditi tetap tersedia sampai dengan Natal dan Tahun Baru. Selain itu, pihaknya akan menggandeng berbagai pihak untuk menentukan harga eceran tertinggi atau HET bagi para distributor di Papua Barat. Seperti diketahui bahwa menjelang Natal dan Tahun Baru, ataupun terkhusus Hari Raya Besar Keagamaan, kebutuhan akan bahan pokok di masyarakat semakin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari naiknya harga bahan pokok di tengah masyarakat. Oleh karena itu, butuh kebijakan dari pemerintah daerah untuk dapat mengendalikan harga yang telah ditentukan. Putra Arianto, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemirsa, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan LPMP Papua Barat berharap satuan pendidikan di Provinsi Papua Barat wajib berpartisipasi dalam mengikuti program sekolah penggerak. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Papua Barat, Eko Purnomo Tunyanan, dalam arahannya mengatakan, sesuai dengan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diharapkan satuan pendidikan dapat menerapkan program sekolah penggerak. Ini adalah kebijakan yang sedang dilakukan secara bertahap sehingga program Merdeka Belajar dapat diterima semua anak bangsa. Cepat atau lambat, transisi program sekolah penggerak itu akan sampai ke tingkat satuan pendidikan Bapak dan Ibu. Ini salah satu kebijakan Kementerian Riset dan Teknologi yang sedang dilakukan secara bertahap. Oleh sebab itu, saya mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir di sini, wajib berpartisipasi mengikuti program sekolah penggerak, termasuk SMK. SMK adalah program pusat keunggulan. Oleh sebab itu, di era kepemimpinan Merdeka Belajar ini, program sekolah penggerak atau program pusat keunggulan menjadi harapan kita semua. Ciri-ciri sekolah penggerak memiliki kepala sekolah yang mengerti proses pembelajaran siswa dan mampu mengembangkan guru, berpihak kepada siswa, menghasilkan profil siswa, dan ada dukungan dari komunitas. Sesuai dengan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, jumlah sekolah penggerak yang tersebar di 34 provinsi, Angkatan 1 dan 2 ada sebanyak 2.500 sekolah yang terdiri dari 343 PAUD, 1.116 SD, 574 SMP, 382 SMA, dan 85 SLB. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.